Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, tapi kulihat mereka berjalan-jalan, tampaknya seperti pohon-pohon yang sedang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebelum kita mencermati dan memaknai mengapa Yesus membawa keluar kampung untuk menyembuhkan si buta, dan setelah ia sembuh dilarang untuk masuk ke kampung. Tapi sebelumnya marilah kita coba mencermati dan memaknai mengapa Tuhan berjanji untuk tidak lagi menciptakan bencana seperti pada zaman Nabi Nuh. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, 40 hari dunia ini tenggelam dalam air. Dan seperti yang kita dengar dalam bacaan beberapa hari lalu, hal itu sengaja dibuat oleh Tuhan karena ia sudah kecewa dengan sikap manusia yang tidak tahu terima kasih. Sudah diciptakan Tuhan, sudah dipelihara Tuhan, tapi tidak mau berterima kasih, terus berlaku jahat. Maka Tuhan menyisakan Nuh dan yang lain semua mati dengan memberikan seperti banjir bandang lah gitu. Jadi dunia ini penuh dengan air. Nah, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana susahnya Nuh untuk mengetahui kalau dunia ini sudah kering. Pertama, ia mengirim burung gagak. Kedua, ia mengirim burung merpati. Dan 3 kali ia mengirim burung merpati. Ketika burung merpati pulang dan tidak membawa apa-apa, ia tahu bahwa ia tidak bisa mendarat karena air masih penuh. Lalu 7 hari kemudian ia mengirimkan lagi, dan merpati pulang dengan membawa daun zaitun. Lalu Nuh tahu bahwa itu sudah semakin kering. Kali ketiga ia mengirimkan lagi burung merpati dan tidak kembali, dan itu yang membuat Nuh merasa bahwa bumi sudah kering. Lalu ia keluar dari bahtera. Setelah itu Tuhan menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan lagi hal seperti itu. Dan memang Bapak Ibu, inilah alasan kenapa tidak akan pernah lagi ada kiamat di dunia ini. Dulu waktu zaman tahun 2012 ya, ramai sekali cerita bahwa dunia mau kiamat. Sebenarnya tidak akan pernah ada, karena kiamat itu berlangsung pada setiap pribadi. Dan Tuhan itu tahu ternyata sakit itu susah. Dia sudah menciptakan dunia ini dengan begini baik, lalu kemudian tiba-tiba diberi bencana seperti itu, kan dia sendiri menyesal. Rusak semua apa yang dia sudah tata dan ciptakan dengan baik. Maka ia berjanji untuk tidak melakukan lagi hal seperti itu. Nah, lebih dari sekedar untuk dia merasa bahwa susah untuk memulihkan kembali keadaan yang telah rusak,
Tapi dengan ini juga Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kalau ada bencana, Tuhan yang lebih peduli dan paham untuk mengerti keberadaan kita. Dan memang Bapak Ibu, kalau ada bencana di dunia ini, maaf saja, seringkali ada orang tertentu yang kaya serentak karena bencana. Kan ada banyak bantuan yang mengalir, belum tentu tepat sasaran. Dan ketika ada bencana di dunia ini, apakah itu terjadi karena Tuhan? Lagi-lagi jawabannya tidak, karena Tuhan berjanji untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi, karena tidak bagus. Nah, ketika misalnya kita di Jemberana kemudian ada bencana banjir bandang yang terus terjadi di tempat yang sama, bukan karena Tuhan, tapi kita yang terlalu rakus. Sudah diberi alam yang subur, enggak juga merasa cukup-cukup, tebas lagi hutan semua, kayu-kayu dipotong, ada illegal logging. Hasilnya alam yang menunjukkan bahwa ada pencurian besar di hutan sana. Ketika banjir, kayu-kayu besar semua yang diangkut, sudah dipotong baik lagi. Itu karena kerakusan manusia, bukannya bersyukur tapi menghabiskan. Jadi bukan karena Tuhan kalau ada bencana itu ada. Demikian juga gempa bumi dan lain-lain. Itu adalah bagian dari evolusi alam dan kejadian alam yang sebenarnya alam itu berontak dengan kita. Karena bukannya kita merawat alam, tapi malah kita membinasakan dan memperkosa alam kalau bahasa orang-orang teologi. Sudah dikasih hutan bagus-bagus supaya ketika ada hujan lebat, airnya langsung menyerap, kita tidak mau, kita tebas, kita tebang, sehingga begitu ada hujan dia tidak akan masuk lagi ke tanah karena tidak ada pori-pori, tidak ada akar, maka dia bawa semua dalam bentuk banjir. Jadi ketika ada bencana, Tuhan adalah Tuhan itu paling peduli. Ketika kita ada persoalan hidup, Tuhan itu paling peduli. Kenapa kemudian saya mengatakan kepada kita bahwa jangan berpikir bahwa ketika kita terjebak dalam masalah dan persoalan, orang yang tinggal bersama kita yang lebih peduli. Tidak, langkah itu ada. Bahkan Pak Sutri, bukan suami atau istri Anda yang lebih peduli ketika Anda punya masalah, tapi Tuhan. Tuhan lebih paham. Kita manusia kadang mempersoalkan hal kecil yang tidak perlu dipermasalahkan, tapi Tuhan tidak pernah itu mempersoalkan. Dan saya pikir inilah kenapa Yesus dalam bacaan Injil kemudian ketika menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat, dia membawa itu keluar kampung. Kenapa dia bawa keluar kampung? Dan kenapa setelah dia sembuh tidak boleh masuk ke kampung? Bapak Ibu, kalau kita paham psikologi orang kampung, bedanya orang kampung dan orang kota, itu kontrol sosialnya tinggi di kampung. Anda buat apa saja orang tahu semua. Dan ketika orang melakukan kesalahan sedikit pun, ramai sekali akan orang omong. Dan di kampung itu persoalan kecil bisa gampang diketahui publik dan dipersoalkan. Dan orang di kampung biasanya tidak suka melihat orang lain sukses. Coba kita kembali ke kampung kita masing-masing. Yang ada kalau lihat ada orang yang sukses, yang lain siap iri dan cemburu. Yesus sendiri sudah mengalami itu ketika ia kembali ke kampungnya ke Nazaret. Apa yang terjadi? Orang tidak suka melihat dia hebat. Mereka meremehkan dia, mereka iri dan cemburu. Kok anak tukang kayu jadi begini? Dan itulah kenapa Yesus itu membawa orang itu keluar dari kampung dan melarang orang itu masuk ke kampung setelah ia sukses. Karena nanti kalau Yesus menyembuhkan di kampung, banyak pertanyaan. Apalagi kalau di situ ada orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, pasti ada banyak pertanyaan. Masa dia orang dari Nazaret sembuhkan orang? Dia dapat kuasa dari mana? Belum lagi ada orang Farisi dan ahli Taurat yang suka cari-cari masalah. Pasti mereka persoalkan lagi nanti, kalau Yesus menyembuhkan hari Sabat jadi masalah lagi. Jadi untuk menghindari berbagai macam bentuk perguncingan, lebih baik bawa dia keluar kampung dan sembuhkan dia di sana. Dan setelah dia sembuh, jangan masuk ke kampung, karena nanti orang akan bertanya lagi, kau sembuh itu karena apa? Siapa yang menyembuhkan kamu? Dengan cara bagaimana? Pokoknya ribet lah. Sehingga Yesus mau cari aman daripada hidup kita dipersoalkan, daripada kesuksesan dan keselamatan kita diperguncingkan.
lebih baik menghindar. Dan lagi-lagi apa yang Yesus tunjukkan, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan lebih paham keberadaan kita. Tuhan lebih peduli dengan persoalan hidup kita. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika saya memberikan sambutan di hadapan para imam baru waktu misa perdananya Romo Made di Tuke. Kalau kita tidak bisa menjadi solusi untuk sesama, jangan menjadi penyebab persoalan. Karena memang Bapak Ibu sering terjadi kita manusia itu suka cari persoalan orang dan mempersoalkannya. Dan ketika kita menemukan masalah dan persoalan orang, kita itu adalah orang yang paling vokal untuk membahas. Hari ini saya melihat di banyak story-nya orang-orang itu banyak yang menonton keputusan untuk siapa yang terkait dengan kasus Sambo ini, Eliezer kan? Eliezer yang kemudian divonis 1, berapa tahun dia. Wih, saya lihat di mana-mana orang story lagi nonton sidang itu. Ini adalah contoh bahwa memang kita punya kegemaran untuk gemar melihat persoalan orang. Padahal kalau kita pikir logis, kita punya banyak pekerjaan kok. Kita juga punya banyak persoalan yang harus dibereskan. Ngapain kita menghabiskan waktu dengan melihat persoalan orang, apalagi kemudian kita ikut mempersoalkan. Nah, inilah bahaya yang dihindari oleh Yesus ketika dia membawa orang buta keluar untuk disembuhkan dan setelah sembuh tidak memperkenankan dia masuk ke kampung. Jadi Tuhan adalah dia yang paling paham dan mengerti dengan persoalan kita. Daripada dipersoalkan orang, lebih baik cari aman. Kenapa orang kampung gemar untuk mempersoalkan hidup orang? Saya rasa ini bukan hanya di kampung, di kota juga begitu kan? Kenapa? Karena orang tidak melihat dengan mata yang jernih, apalagi melihat dengan mata hati. Dan Bapak Ibu, mungkin kita berpikir kita tidak buta, benar. Secara organ tubuh kita bisa melihat, tapi apakah kita betul mampu melihat orang lain dengan jernih? Salah menilai orang itu terjadi bukan karena kita tidak bisa melihat, tapi karena kita tidak mampu melihat dengan jernih pribadi orang. Seringkali kita mengeneralisir orang lain begini begitu tanpa kita tahu baik tentang orangnya seperti apa. Maka saya rasa kita juga butuh mata kita dijamah oleh Yesus untuk bisa melihat dengan jernih. Dan dalam Injil, bagaimana kita melihat ketika Yesus menyembuhkan orang itu, pada tahap pertama dia bisa melihat, tetapi dia melihat orang itu seperti pohon yang sedang berjalan, masih dalam bayang-bayang begitu. Maka Yesus jamah lagi matanya, dia pegang. Setelah itu baru melihat jernih. Bapak Ibu, kita memang punya mata untuk melihat, tapi apakah kita mampu melihat dengan jernih persoalan kita sendiri, hidup kita sendiri, apalagi hidup orang lain? Kita butuh Yesus juga menjamah mata kita untuk kita mampu melihat dengan jernih orang lain, diri kita, dan terutama supaya dengan mata jernih yang disentuh oleh Tuhan, kita mampu menemukan bahwa Tuhan sangat menghargai kita. Tuhan tidak pernah mempersoalkan masalah kita. Tuhan adalah dia yang sangat paham dan mengerti dengan kesulitan, persoalan dan masalah hidup kita. Maka lagi-lagi, kalau punya masalah dan persoalan dalam hidup, jangan cari pelarian kepada orang atau dunia lain. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mungkin kita letih dan lesu karena memikul banyak persoalan, tapi Yesus selalu mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Dan inilah kenapa juga Santo Paulus berani mengakui dan mengatakan ini, segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Semoga Tuhan memberkati mata-mata kita.